Persahabatan dua beruang. Pada satu malam, udara terasa sangat dingin, hampir sama dengan malam-malam sebelumnya. Syuh, angin malam berhembus sangat kencang. Satu anak beruang kutub terlihat meringkuk. Ia tidur dengan nyaman di dalam rumah esnya. Semakin malam, udara terasa semakin menusuk tulang. Beruang kutub pun terbangun dari tidurnya, karena ia mendengar suara di luar sana. Ibu, ibu, apakah ibu sudah pulang? Kata anak beruang kutub itu. Padahal, ibu beruang kutub sudah tiada. Namun, di malam-malam seperti itu, ia sering mengira kalau ibunya pulang. Saat itulah beruang kutub melihat cahaya warna-warni yang begitu indah di langit. Ah, ini adalah aurora pertama yang aku lihat. Dulu, ibu pernah berjanji akan melihat aurora itu bersamaku. Sayangnya, ibu menghilang ketika ada gletser yang mencair tahun lalu. Gumam beruang kutub. Beruang kutub terus berjalan di tengah dinginnya malam yang diselimuti dengan pemandangan aurora di langit. Ia ingin mencari ujung aurora itu berada. Oh, aurora itu terlihat sangat menakjubkan seperti sihir. Siapa tahu aurora itu bisa menemukan di mana ibuku berada. Aku ingin melihat aurora itu bersama ibu, kata beruang kutub. Kemudian, beruang kutub itu terus berjalan. Hingga sayangnya, beruang kutub kurang berhati-hati ketika sedang berjalan. Kakinya tiba-tiba terperosok dan ia jatuh ke jurang. Wah, ibu, tolong aku, teriak beruang kutub. Ia terguling-guling terus ke bawah hingga kepalanya terbentur batu besar. Ia pun tak sadarkan diri. Tiba-tiba, hei beruang putih, bangunlah, ada aku di sini. Sebuah suara terdengar memanggil beruang kutub. Suara itu berat, tapi riang, layaknya beruang yang masih kecil. Oh, siapa yang memanggilku? Apakah aku punya teman yang bersuara riang seperti itu? Gumam beruang kutub. Oh, beruang kutub terkejut ketika membuka mata dan melihat keadaan sekelilingnya. Oh, banyak sekali pohon di sini. Aku tidak pernah melihat pohon sebanyak ini seumur hidupku. Gumam beruang kutub. Beruang kutub itu menengok ke sana kemari, melihat semua pemandangan yang jelas di matanya. Apa ini? Rumput? Loh, di mana semua salju? Mengapa semuanya hilang? Tanya beruang kutub kebingungan. Beruang kutub semakin terperanjat ketika melihat ada seekor anak beruang lain yang mirip dengannya di hutan tersebut. Kamu mirip denganku, tapi mengapa kamu berwarna coklat? Siapa kamu? Tanya beruang kutub ketakutan. Berbeda dengan beruang kutub, beruang coklat itu justru bersemangat. Oh, benar-benar mengagumkan. Selama ini, aku belum pernah melihat seekor beruang berwarna putih sepertimu, ucapnya. Beruang berwarna coklat itu lantas memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, aku adalah beruang madu. Hutan ini adalah rumahku. Kemudian ia bertanya kepada beruang kutub, kalau kamu, dari mana kamu berasal? Kemudian beruang kutub itu pun menjawab, aku adalah beruang kutub. Rumahku seharusnya berada di dekat sini. Namun, aku bingung mengapa semuanya tampak berbeda, jawabnya. Beruang madu pun iba melihat beruang kutub yang kebingungan. Ia lantas menemani beruang kutub untuk mencari di mana rumahnya. Kedua beruang itu berkeliling hutan untuk mencari rumah beruang kutub. Namun, mereka tidak menemukannya. Seingatku, aku tadi terjatuh dari tebing. Namun, mengapa di sini tidak ada tebing? Tanya beruang kutub. Beruang kutub dan beruang madu sudah berjalan jauh. Namun, mereka tetap tak menemukan rumah itu. Aduh, mengapa saljunya hilang semua? Tanya beruang kutub. Beruang madu itu pun keheranan. Salju? Sejak kapan di sini ada salju? Lalu, beruang kutub itu pun menjawab, loh, di sini memang tidak ada salju ya? Beruang kutub pun ikut kebingungan. Kedua beruang itu justru kebingungan bersama. Hingga akhirnya mereka mendapat kesimpulan bahwa beruang kutub tersesat atau diculik. Lalu beruang kutub terus-menerus murung. Ia sangat khawatir dengan nasibnya. Untung saja beruang madu yang baik hati itu bersedia menolongnya. Kau tidak usah khawatir beruang kutub. Untuk sementara waktu, kau bisa pulang ke rumahku dulu. Aku berjanji akan selalu membantumu, kata beruang madu. Beruang kutub itu pun tersenyum lega. Kemudian ia ikut pulang bersama beruang madu ke rumahnya. Sesampainya di rumah, beruang kutub dan beruang madu menceritakan masalah ini kepada ibu beruang madu. Oh lala, si ibu justru kebingungan lagi. Di sini adalah hutan tropis, sedangkan kamu adalah beruang kutub. Mengapa kamu bisa sampai di sini? Padahal kutub itu jauh sekali, kata ibu beruang madu. Namun, beruang kutub juga tidak bisa menjelaskan apa-apa, karena ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Tiba-tiba terdengar suara keroncongan dari perut beruang kutub. "Oh, kau lapar ya? Tunggu ya, aku akan mengambilkan satu buah labu untukmu," kata ibu beruang madu. Tak lama kemudian, ibu beruang madu datang dan membawa satu buah labu. Beruang kutub pun mencoba makan labu itu, tapi ternyata ia tidak suka. Bleh, aneh sekali rasanya. Kemudian, ibu beruang madu lantas mencoba memberi ayam untuk beruang kutub. "Nah, kebetulan kami punya persediaan ayam hutan. Coba, makanlah ini," kata ibu beruang madu. Beruang kutub pun menerimanya. "Terima kasih, Bu," katanya. Kemudian, beruang kutub mencoba memakannya. Namun, beruang kutub juga tidak bisa lagi memakannya. Ia bahkan hampir muntah karena tidak suka. Ini apa? Aku tidak suka ini." Beruang madu pun heran melihat beruang kutub itu. Katanya, "Kita ini sama-sama beruang, tetapi mengapa kamu tidak suka labu ya? Padahal labu ini kan enak. Atau, apakah kamu mau makan maduku?" Tanya beruang madu sambil menawarkan madunya. Sekali lagi, beruang kutub kembali mencoba itu. Namun ternyata, sama, madu juga tidak enak bagi beruang kutub. Kemudian beruang madu pun kehabisan ide. Ia bertanya, "Lalu apa yang biasa kamu makan?" Dengan cepat, beruang kutub itu menjawab, "Ikan. Saat ini aku masih kecil, jadi aku hanya makan ikan-ikan kecil. Nanti, saat aku sudah besar, aku akan berburu anjing laut." "Oh iya, di mana aku bisa berburu anjing laut? Aku tidak akan mungkin makan ikan kecil selamanya," kata beruang madu. Kemudian, beruang madu pun mengikuti saran dari ibunya dengan membawa beruang kutub pergi ke sungai. Sore harinya, ia pergi ke sungai bersama dengan beruang kutub. Dan ternyata benar, beruang kutub bisa mengatasi masalah sendiri. Piur! Beruang kutub langsung melompat terjun ke sungai tanpa rasa ragu sedikit pun. Ia bisa berenang ke sana kemari dan menangkap ikan sesuka hatinya. Setelah itu, beruang kutub pun naik ke tepi sungai dan makan ikan tangkapannya dengan puas. Yummy, lezatnya. Aku tak perlu makan labu atau madu aneh itu lagi," katanya. Kemudian, beruang madu pun ikut mengangguk. "Wow, kamu hebat sekali. Ternyata kamu beruang yang pemberani," puji beruang madu. Beruang kutub pun tertawa. "Hehehe, iya nih. Aku suka sekali mencari ikan di air," seru beruang kutub. Setelah beruang kutub selesai makan, ia dan teman barunya itu berburu sarang lebah. Ketika kedua beruang itu sudah selesai berburu makanan, di tengah perjalanan, tiba-tiba saja beruang kutub merasa kesakitan. Aduh, teriak beruang kutub. Beruang madu pun kaget dan khawatir melihat teman barunya itu. "Ada apa, beruang kutub?" tanyanya. "Aduh, perutku sakit sekali, rasanya seperti melilit," sahut beruang kutub. Beruang madu lantas membantu beruang kutub untuk berjalan. Mereka hendak kembali ke rumah. Kemudian, mereka pun tiba di rumah beruang madu. Di sana, beruang kutub sudah dengan kondisi tubuh yang lunglai. Ibu beruang madu lantas merawat beruang kutub itu. "Kamu mengalami demam, mungkin karena perbedaan suhu yang ekstrim, serta makanan yang kamu makan juga berbeda," kata ibu beruang madu. Semalam suntuk, beruang madu menjaga teman barunya itu. Sesekali, ia mendengar beruang kutub yang mengigau memanggil ibunya ketika sedang tidur. Ibu di mana? Aku ingin sekali bertemu dengan ibu. Ibu, aku rindu. Kapan kita bisa melihat aurora bersama?" Keluh beruang kutub dalam igauannya. Beruang madu pun tidak tega melihat temannya itu. 2 hari kemudian, kondisi beruang kutub mulai membaik. Ia bisa berjalan tanpa harus dibantu siapapun. Kau sudah sehat rupanya." Maaf ya beruang kutub, aku tidak bisa menyiapkan makanan untukmu," kata ibu beruang madu. Beruang kutub itu pun menggeleng. "Oh, tidak masalah, Bu. Aku sudah sehat, aku akan berburu sendiri," jawab beruang kutub. Seperti biasa, beruang madu menemani beruang kutub untuk berburu ikan di sungai. Beruang kutub langsung terjun dan berenang dengan lincah menangkap ikan. Aku ingin sekali bisa berenang seperti beruang kutub," kata beruang madu. Setelah itu, beruang kutub menepi untuk beristirahat sejenak. Ia dan beruang madu lantas bersantai sambil melihat indahnya pemandangan. Saat itu hari sudah siang dan matahari semakin terik. Kemudian beruang kutub mulai kembali kepanasan. "Aduh, panas sekali. Aku tidak terbiasa dengan cuaca seperti ini," keluh beruang kutub. "Hei, kamu baru saja naik. Masa udah kepanasan?" tanya beruang madu heran. "Iya, aku tidak bisa terlalu lama berada di sini. Aku harus mencari sesuatu yang dingin," kata beruang kutub. Tiba-tiba, biur! Beruang kutub terjun lagi ke sungai. Beruang madu pun khawatir. Bagaimana kalau beruang kutub sakit lagi? Sejak saat itu, beruang kutub memutuskan untuk tinggal di sungai, karena ia tidak bisa berlama-lama keluar dari air. Namun,
masalah baru kembali muncul. Jumlah ikan di sungai semakin menipis dan tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Aduh, baru sebentar tinggal di sungai, tapi ikannya sudah hampir habis. Keluh beruang kutub. Suatu hari, beruang madu menemukan beruang kutub sedang terkulai lemas di sekitar sungai. Beruang madu pun bergegas menghampiri sahabat itu. Hei, beruang kutub, apa yang terjadi denganmu? Kau sedang sakit? Tanya beruang madu. Dan benar, ternyata sudah beberapa hari beruang kutub kekurangan makanan. Beruang madu semakin tidak tega melihat beruang kutub yang menderita. Malam berikutnya, hujan deras turun disertai angin kencang. Ia lantas mencari ide untuk membantu beruang kutub untuk mencari jalan pulang ke rumahnya. Dia tersesat ketika malam berangin, maka dia juga harus mencari jalan ketika malam berangin. Mungkin saja aku bisa membantunya menemukan jalan pulang ke kutub malam ini. Batin beruang madu. Aha, aku harus membantunya, kata beruang madu pada dirinya sendiri. Petir pun menyambar dengan kencang hingga membuat beruang madu ketakutan. Aduh, tapi bagaimana dengan petir menyambar? Aku takut, lanjutnya. Kemudian beruang madu berusaha menghilangkan rasa takut itu. Ia memantapkan hati untuk membantu beruang kutub itu. Aku tidak boleh takut. Hutan ini bukanlah rumah beruang kutub. Jadi aku harus membantunya pulang, seru beruang madu bersemangat. Di tengah hujan badai, beruang madu bergegas pergi ke sungai untuk menjemput beruang kutub. Ia juga membawa makanan seadanya agar beruang kutub memiliki tenaga sebelum berjalan jauh. Setelah itu, mereka berjalan bersusah payah ke tempat pertama kali mereka bertemu. Oh, hujan badai ini menutup pandanganku, keluh beruang madu. Kemudian, beruang madu dan beruang kutub pun tiba di tempat pertemuan mereka. Ternyata, memang ada tebing yang menjulang tinggi di sana. Beruang kutub pun merasa senang. Ia berseru, "Itu dia tebingnya. Aku terjatuh dari puncak itu." Mereka pun memandangi tebing yang tinggi itu. Wow, jadi ini yang namanya salju? Tanya beruang madu. Hei, beruang kutub, ini adalah pertama kalinya aku melihat salju di hutan ini. Wow, jadi ini yang namanya salju? Tanya beruang madu. Dan benar, itu adalah tebing di mana aku terjatuh, seru beruang kutub kegirangan. Namun, beruang madu semakin merasa tidak yakin ketika melihat tebing itu dengan lebih jelas. Ternyata tebing ini lebih tinggi dari dugaanku. Beruang kutub, apakah kau yakin bisa memanjatnya? Ini tampak berbahaya sekali, kata beruang madu. Hei, kalau aku tidak mencoba, maka aku tidak akan tahu. Lagi pula, aku juga tidak akan bisa bertahan di hutan tropis ini. Jadi, lebih baik aku pulang ya, jawab beruang kutub. Kemudian beruang kutub pun berpamitan. Beruang madu menahan air matanya agar tidak jatuh. Berat sekali rasanya untuk berpisah. Kalau begitu, bawalah pinus ini sebagai kenang-kenangan dari aku. Hati-hati ya, kata beruang madu sambil memberikan buah pinus kepada beruang kutub. Wah, terima kasih banyak beruang madu. Kebaikanmu dan ibumu sungguh tidak terkira. Aku bersyukur sekali bisa bertemu dengan kalian. Selamat tinggal, kata beruang kutub. Kemudian beruang madu itu melambaikan tangan kepada beruang kutub. Dan beruang kutub mulai memanjat tebing itu. Ia memanjat semakin tinggi, dan tinggi. Ia berusaha sekuat tenaga agar segera sampai di rumah yang selalu ia rindukan. Dari bawah tebing, beruang madu melihat perjuangan beruang kutub itu sambil menangis terisak-isak. Ia berdoa agar sahabatnya bisa kembali pulang dengan selamat. Beruang kutub itu sudah tidak terlihat lagi oleh beruang madu. Beruang madu pun tertegun lagi. Kini, beruang kutub temannya itu hanya bisa menjadi kenangan. Yah, kita sudah benar-benar berpisah ya? Tanya beruang madu pada dirinya sendiri. Sementara itu, di sebelah sana, beruang kutub sudah berhasil kembali ke rumahnya. Ia sangat gembira karena bisa kembali ke kutub dengan selamat. Kemudian, ia meletakkan pinus pemberian beruang madu di sudut rumahnya. Buah pinus ini akan kusimpan sebagai pengingat akan persahabatan terindah yang pernah kumiliki. Demikianlah dongeng fabel persahabatan dua beruang. Berikut ini adalah amanat yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Belajarlah menerima perbedaan yang ada di sekitar kita dan berbuatlah baik kepada orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan.